Anakku yang terkasih, aku melihat beban yang kau pikul, gunung-gunung yang kau daki, dan lembah-lembah yang menguji jiwamu. Aku tahu jalannya kasar dan malam terasa panjang, tetapi dengarlah aku sekarang, karena aku hadir untuk memandu setiap jam gelapmu dan setiap air mata yang kau tumpahkan. Aku sedang melatihmu, kekasihku, bukan sekadar agar kau bertahan melewati ujian-ujian ini, tetapi agar kau keluar dari dalamnya dengan cahaya yang memantulkan kemuliaanku. Cobaan yang kau hadapi bukan hanya batu sandungan, melainkan batu pijakan menuju tempat yang lebih tinggi, tempat di mana jiwamu lebih kuat, imanmu lebih dalam, dan kemampuanmu untuk mengasihi semakin besar. Perubahan ini bukan perubahan biasa. Ini adalah metamorfosis ilahi yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudusku. Maka, ketika beban hidup menekan bahumu, jangan berlari lebih cepat ke dalam kekacauan. Sebaliknya, perlambat langkahmu. Masuklah ke hadiratku. Rasakan damaiku. Bicaralah kepadaku, karena aku selalu mendengarkan. Undanglah rohku masuk ke dalam situasimu. Ketika engkau mencurahkan kerumitan setiap kesulitanmu dalam percakapan kita yang intim, letakkanlah permohonanmu di kakiku, anakku, dan nantikanlah dengan penuh pengharapan. Aku tahu betapa engkau mendambakan jawaban yang segera, penyelesaian yang cepat. Tetapi percayailah waktuku. Aku bekerja dengan cara-cara yang tidak dapat kau lihat, merangkai sebuah mahakarya dari benang-benang pengalamanmu. Penyelesaian yang kurancang bukan hanya untuk saat ini, melainkan dirancang untuk dampak yang kekal. Aku sedang memahat jiwamu, membentuk karaktermu, dan mempersiapkanmu bagi sebuah takdir abadi yang jauh melampaui penderitaan sesaat ini. Jangan salah mengartikan keheningan selama masa penantianmu sebagai ketidakaktifan. Justru di saat-saat sunyi, di masa-masa yang tampak tenang itulah aku sering melakukan pekerjaan terbesarku di dalam dirimu. Pergumulan yang kau hadapi bukan hanya tentang dirimu. Ini adalah bagian dari narasi yang lebih besar, sebuah pertarungan kosmis antara terang dan gelap. Cara kau menghadapi kesulitan-kesulitan ini dengan mengandalkan kepercayaan dan syukur sebagai senjatamu, memberikan kehormatan bagiku dan menerangi langit dengan imanmu. Ingatlah, ketika engkau memilih untuk bersandar kepadaku, meletakkan kepercayaanmu yang teguh pada kebaikanku yang kekal, kau memuliakanku. Dan setiap kali kau mendekat kepadaku dengan hati yang penuh syukur, bahkan sebelum fajar menyinari situasimu, kau sedang melatih sebuah irama yang kudus yang membentuk ulang jiwamu. Mungkin kau bertanya-tanya, bagaimana aku bisa bersukacita di tengah kesusahan? Anakku, sukacita bukanlah ketiadaan rasa sakit. Sukacita adalah kehadiranku, Tuhanmu, dalam segala keadaan. Itulah keyakinan yang teguh bahwa aku bersamamu, bekerja mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, menciptakan keindahan dari abu, dan membimbingmu ke sumber air kehidupan, di mana sukacitamu akan menjadi penuh. Tetaplah tekun dalam doamu, karena ketekunan adalah kunci pintu kedewasaan rohani. Itulah latihan yang menguatkan otot-otot imanmu, mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada kekuatan manusia yang fana, melainkan pada kuasaku yang kekal.
Dan seiring kau bertumbuh dalam disiplin rohani ini, kau akan melihat perubahan dalam dirimu sendiri. Wajah yang kau angkat kepadaku dalam doa akan mulai memantulkan kemuliaanku, dan hidupmu akan menjadi kesaksian tentang anugerahku. Engkau dimahkotai dengan kemuliaan, kekasihku yang berharga, karena aku telah menjadikanmu sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat dan memahkotaimu dengan kemuliaan dan hormat. Kau tidak ditakdirkan untuk kembali ke debu asalmu, melainkan untuk kerajaan kekal yang telah dipersiapkan bagimu. Dan dalam kerajaan itu, cobaan-cobaan hari ini akan bersinar seperti permata di mahkotamu, masing-masing menjadi bukti imanmu dan kesetiaanku. Oleh karena itu, bangkitlah setiap pagi dengan pengharapan di dalam hatimu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan bersama-sama kita akan menempuh perjalanan ini, bergandengan tangan, hati bertemu hati, sampai siang menyingsing dan bayang-bayang hilang lenyap. Untuk saat ini, beristirahatlah dalam pelukanku. Temukanlah penghiburan dalam firmanku, dan biarkanlah damai hadiratku menyelimutimu saat kau mempercayai kasihku yang tidak pernah berubah. Engkau adalah kekasihku yang kukasihi sepenuhnya. Anakku yang berharga, rasakan kehangatan pelukanku saat aku berbicara kepadamu. Berhentilah sejenak dan biarkan kenyataan kasihku yang kekal bagimu meresap jauh ke dalam hatimu. Karena di dalam keheningan jiwamu itulah suaraku bergema dengan kejernihan dan kekuatan. Renungkanlah ciptaan, karya-karya ajaib tanganku, dan ketahuilah bahwa semuanya itu hanyalah bisikan dari kuasaku. Namun, di antara seluruh ciptaanku yang luas ini, tidak ada yang menggerakkan hatiku lebih dari kamu. Kamu, anakku yang terkasih. Sejak sebelum dunia dijadikan, aku telah mengenal kamu, menentukan kamu untuk diadopsi sebagai anakku sendiri. Betapa besar sukacita yang meluap di surga ketika kau memutuskan untuk mengikutku. Dengarkanlah saat aku menceritakan kisah kasih yang terbesar yang pernah ada. Ini bukan kisah romansa duniawi, melainkan tentang sebuah perjanjian ilahi, sebuah janji yang tertulis dalam darah anakku sendiri. Ketika dosa mendirikan tembok pemisah di antara kita, aku tidak rela membiarkannya tegak. Hatiku merindukan engkau, mendambakan pertemuan kita kembali. Maka aku melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Aku mengutus anakku yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa dunia. Kasihku kepadamulah yang menahan Yesus di kayu salib, bukan paku yang menembus tangan dan kakinya. Dia bisa turun kapan saja, tetapi penebusan dan kebebasanmu sebanding dengan setiap penderitaan yang dia tanggung. Kepedihan perpisahan yang aku rasakan ketika dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kamu. Namun melalui pengorbanan yang memilukan itu, pertukaran yang paling luar biasa terjadi. Kebenaranku menjadi milikmu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kamu, supaya dalam dia kamu dibenarkan oleh Allah. Kebenarannya itulah yang menyelimutimu sekarang, yang menandaimu sebagai milikku. Maka hiduplah kekasihku, bukan dalam bayang-bayang rasa bersalah, melainkan dalam terang anugerahku.
Karena rasa bersalah berbicara tentang hutang yang belum lunas, tentang hukuman yang masih akan datang. Tetapi di kayu salib, hutangmu telah dilunasi dan hukumanmu telah ditanggung. Dengan demikian, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Mengertikah kamu betapa besarnya kemerdekaan ini? Ini bukan sekadar penangguhan atau kebebasan sementara. Ini adalah pembebasan yang kekal. Kau tidak dipanggil untuk hidup seperti seorang tahanan yang baru bebas dan selalu was-was menengok ke belakang, takut dirantai kembali. Kau dipanggil untuk hidup sebagai keluarga kerajaan, sebagai pewaris bersama Kristus yang dihiasi dengan kebenaran Allah sendiri. Maka datanglah, kekasihku, dan hiduplah dalam sukacita yang adalah warisanmu yang sah. Setiap hari adalah kanvas baru, di mana rahmatku melukis awal yang baru. Lepaskanlah belenggu masa lalumu, kekhawatiran masa kinimu, dan ketidakpastian masa depanmu. Semuanya ada dalam genggaman tanganku, dan rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janganlah biarkan dunia menentukan nilaimu atau identitasmu. Kau tidak didefinisikan oleh kegagalanmu, juga tidak dikurung oleh kelemahanmu. Kau adalah siapa yang kukatakan tentangmu, dipilih, kudus, dan sangat dikasihi. Kenakanlah kebenaran-kebenaran ini seperti pakaian, membalut dirimu dalam martabat yang mereka berikan. Dan di saat-saat ketika kau tersandung, ketika kau mendapati dirimu terjerat oleh dosa, ingatlah bahwa rahmatku baru setiap pagi. Anugerahku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berlarilah kembali ke dalam pelukanku, karena kasihku bukan nyala api yang mudah padam di setiap langkah yang salah. Kasihku adalah api yang tak terpadamkan, sebuah mercusuar yang bersinar semakin terang justru dalam kegelapan. Bersukacitalah, anakku, karena namamu terukir di telapak tanganku, gambarmu terpahat di hatiku, dan tidak ada sesuatu pun dalam seluruh ciptaan yang akan dapat memisahkan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka hiduplah dengan bebas, kasihilah dengan berani, dan bersinarlah dengan terang, karena Engkau adalah terangku di dunia ini. Pergilah dan berbuahlah, buah yang akan bertahan, buah yang menjadi kesaksian tentang kebenaran Injil yang agung. Damailah, karena aku menyertaimu selalu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Sukacitamu, damaimu, tujuan hidupmu, semuanya ditemukan di dalamku. Bersyukurlah atas kehidupan yang telah diberikan kepadamu, karena sungguh itu adalah anugerah yang melampaui segala perbandingan. Saat aku mengundangmu masuk ke ruang yang intim ini, dengarlah suaraku, suara Dia yang telah bangkit, Gembala abadimu. Aku adalah perwujudan hidup dari pengharapan, percikan sukacita di hatimu, dan sumber kasih yang tak pernah kering
yang mengalir bagimu. Bayangkanlah keluasan semesta yang terbentang dengan bintang-bintang sebagai kanvasku. Namun, di antara ruang yang tak terukur itu, kamulah anakku yang menangkap pandanganku. Nikmatilah keistimewaan melayani seorang juru selamat yang meluap dengan kehidupan, yang detak jantungnya adalah irama ciptaan itu sendiri. Aku bersamamu dalam cahaya pertama pagi dan bintang terakhir malam, melewati badai dan ketenangan, di lembah bayang-bayang maupun di puncak kemenangan. Janjiku untuk menjadi teman setiamu tidak pernah goyah. Itulah janji yang terjalin sepanjang waktu dan masuk ke dalam pelukan yang kekal. Peganglah teguh kebenaran-kebenaran ini, karena merekalah jangkar di tengah badaimu dan kompas dalam setiap pencarianmu. Aku memanggilmu untuk berjalan dengan penuh keyakinan di jalan kehidupan, menggenggam tanganku dengan kepercayaan seorang anak kecil, karena aku adalah Dia yang genggamannya tidak pernah lepas, yang kekuatannya tidak pernah habis. Saat kau melangkahkan setiap kaki ke depan, ingatlah karunia-karunia yang kuhamparkan di hadapanmu, kehadiranku yang abadi, pengampunan atas segala kesalahanmu, dan kepastian sukacita surgawi yang menantimu. Anugerah yang begitu agung dan tak terbatas ini melampaui pemahamanmu yang terbatas di bumi ini. Namun semuanya itu adalah milikmu. Mengapa penyembahan begitu penting? Karena di dalam tindakan penyembahan, kau menyentuh pinggiran surga. Penyembahan menjembatani jarak antara duniaku dan duniamu, menawarkan sebuah koneksi yang melampaui segala pengetahuan. Ketika engkau menyanyikan sebuah pujian, ketika engkau menyelami firman-Ku, ketika engkau berlutut dalam doa, sendirian maupun bersama saudara-saudaramu, kau memproklamasikan kedaulatan-Ku. Dan dalam proklamasi itu ada kuasa. Perhatikanlah betapa banyaknya jalan menuju penyembahan. Melodi sebuah lagu pujian, keteguhan dalam membaca kitab suci, keheningan doa, atau kekaguman saat menyaksikan keindahan yang kuciptakan di bumi dan langit. Namun penyembahan juga bisa ditemukan dalam hal-hal yang biasa, dalam senyum yang kau berikan kepada orang asing, dalam penghiburan yang kau tawarkan kepada yang berduka, dalam roti yang kau bagi bersama yang lapar. Karena ketika kau mewujudkan kasih-Ku dalam tindakanmu, kau mengubah momen yang paling biasa sekalipun menjadi sebuah nyanyian penyembahan. Setiap hal yang kau lakukan, setiap napas yang kau hirup, setiap kata yang kau ucapkan, biarlah semuanya menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Ku. Karena hidupmu adalah melodi yang berharga dalam simfoni ciptaan, sebuah melodi yang kusayangi dan kusukai. Saat kau merenungkan semua ini, biarkanlah semuanya meresap jauh ke dalam tulang-tulangmu, menjadi sumsum jiwamu. Ingwatu, taman dari mana perjalananmu dimulai, dan surga yang menantimu di ujung jalan. Di antara keduanya, setiap langkah, setiap tersandung, dan setiap langkah yang teguh adalah bagian dari ziarah agung yang kurancang dengan kelembutan dan tujuan. Maka aku memohon kepadamu, rangkullah panggilan ziarah ini dengan sepenuh hati. Jangan gentar menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di depan, dan jangan biarkan dirimu terjerat oleh rantai masa kemarin. Aku adalah arsitek hari-harimu yang akan datang dan penebus hari-harimu yang telah berlalu. Di dalam aku, segala sesuatu dijadikan baru,
setiap pagi, setiap saat. Aku menyaksikan setiap pergumulan dan setiap kemenanganmu, setiap bisikanmu di kegelapan, dan setiap teriakan sukacitamu di tengah terang. Tidak ada satupun air matamu yang luput dari perhatianku, dan tidak ada satupun tawamu yang tidak bergema di seluruh surgaku. Kamu adalah anakku yang dijadikan dengan sangat menakjubkan dan ajaib, ditakdirkan untuk memancarkan kasihku kepada dunia yang membutuhkan. Oleh karena itu, bangkitlah bersama fajar, berdirilah tegak di siang hari, dan beristirahatlah dengan tenang ketika malam tiba. Karena di setiap musim, di bawah setiap langit, kasihku adalah naungan di atasmu, dan anugerahku adalah tanah di bawah kakimu. Hiduplah dengan berani, kasihilah dengan sungguh-sungguh, dan sembahlah dengan segenap hatimu. Karena dengan melakukan itu, kau mewujudkan inti dari kerajaanku di bumi ini. Dengan setiap hari yang diberikan, kiranya hatimu penuh keberanian, jiwamu murah hati, dan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadaku. Itulah ibadahmu yang sejati dan yang wajar. Ingatlah selalu bahwa kau tidak pernah sendirian, karena aku sedekat bisikan hatimu, Sang Pencipta yang memanggil ciptaannya, Bapa yang mengasihi anaknya. Berjalanlah bersamaku, dan biarlah setiap bab hidupmu menjadi kisah tentang anugerah ilahi. Karena dalam narasi besar kekekalan, kisahmu terjalin dengan kasihku, kasih yang tidak pernah pudar, tidak pernah berakhir, dan tidak pernah gagal. Aku melihat beban yang kau pikul, gunung-gunung yang kau daki, dan lembah-lembah yang menguji jiwamu. Aku tahu jalannya kasar dan malam terasa panjang, tetapi dengarlah aku sekarang. Aku hadir untuk memandu setiap jam gelapmu dan setiap air mata yang kau tumpahkan. Aku sedang melatihmu, kekasihku, bukan sekadar agar kau bertahan, tetapi agar kau keluar dengan cahaya yang memantulkan kemuliaanku. Cobaan yang kau hadapi bukan hanya batu sandungan, melainkan batu pijakan menuju tempat yang lebih tinggi, tempat di mana jiwamu lebih kuat, imanmu lebih dalam, dan kemampuanmu untuk mengasihi semakin besar. Perubahan ini bukan perubahan biasa. Ini adalah metamorfosis ilahi yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudusku. Maka ketika beban hidup menekan bahumu, jangan berlari lebih cepat ke dalam kekacauan. Perlambat langkahmu, masuklah ke hadiratku. Rasakan damaiku. Bicaralah kepadaku, karena aku selalu mendengarkan. Undanglah rohku masuk ke dalam situasimu. Ketika engkau mencurahkan setiap kerumitan kesulitanmu dalam percakapan kita yang intim, letakkanlah permohonanmu di kakiku, anakku, dan nantikanlah dengan penuh pengharapan. Aku tahu betapa kau mendambakan jawaban yang segera, tetapi percayailah waktuku. Aku bekerja dengan cara-cara yang tidak dapat kau lihat, merangkai sebuah mahakarya dari benang-benang pengalamanmu. Penyelesaian yang kurancang bukan hanya untuk saat ini, melainkan untuk dampak yang kekal. Aku sedang memahat jiwamu, membentuk karaktermu, dan mempersiapkanmu bagi sebuah takdir abadi yang jauh melampaui penderitaan sesaat ini. Jangan salah mengartikan keheningan selama masa penantianmu sebagai ketidakaktifan. Justru di saat-saat yang tampak sunyi itulah
Aku sering melakukan pekerjaan terbesarku di dalam dirimu. Pergumulan yang kau hadapi bukan hanya tentang dirimu. Ini adalah bagian dari narasi yang lebih besar, sebuah pertarungan kosmis antara terang dan gelap. Cara engkau menghadapi kesulitan-kesulitan ini dengan mengandalkan kepercayaan dan syukur sebagai senjatamu, memberikan kehormatan bagiku dan menerangi langit dengan imanmu. Ingatlah, ketika kau memilih untuk bersandar kepadaku dan meletakkan kepercayaanmu yang teguh pada kebaikanku yang kekal, kau memuliakanku. Dan setiap kali kau mendekat kepadaku dengan hati yang penuh syukur, bahkan sebelum fajar menyinari situasimu, kau sedang melatih sebuah irama yang kudus yang membentuk ulang jiwamu. Anakku, sukacita bukanlah ketiadaan rasa sakit. Sukacita adalah kehadiranku, Tuhanmu, dalam segala keadaan. Itulah keyakinan yang teguh bahwa aku bersamamu, bekerja mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, menciptakan keindahan dari abu, dan membimbingmu ke sumber air kehidupan, di mana sukacitamu akan menjadi penuh. Tetaplah tekun dalam doamu, karena ketekunan adalah kunci pintu kedewasaan rohani. Itulah latihan yang menguatkan otot-otot imanmu, mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada kekuatan manusia yang fana, melainkan pada kuasaku yang kekal. Dan seiring kau bertumbuh dalam disiplin rohani ini, kau akan melihat perubahan dalam dirimu sendiri. Wajah yang kau angkat kepadaku dalam doa akan mulai memantulkan kemuliaanku, dan hidupmu akan menjadi kesaksian tentang anugerahku. Engkau dimahkotai dengan kemuliaan, kekasihku yang berharga, karena aku telah menjadikanmu sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat dan memahkotaimu dengan kemuliaan dan hormat. Kau tidak ditakdirkan untuk kembali ke debu asalmu, melainkan untuk kerajaan kekal yang telah dipersiapkan bagimu. Dan dalam kerajaan itu, cobaan-cobaan hari ini akan bersinar seperti permata di mahkotamu, masing-masing menjadi bukti imanmu dan kesetiaanku. Oleh karena itu, bangkitlah setiap pagi dengan pengharapan di dalam hatimu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan bersama-sama kita akan menempuh perjalanan ini, bergandengan tangan, hati bertemu hati, sampai siang menyingsing dan bayang-bayang hilang lenyap. Untuk saat ini, beristirahatlah dalam pelukanku. Temukanlah penghiburan dalam firmanku, dan biarkanlah damai hadiratku menyelimutimu saat kau mempercayai kasihku yang tidak pernah berubah. Engkau adalah kekasihku yang ku kasihi dengan segenap hatiku. Tenanglah sekarang. Hentikan pikiranmu yang tak henti-hentinya berlari menuju hari esok yang belum tiba. Tarik napas dalam-dalam dan biarkanlah ia menjejakkanmu pada saat ini, di sini, di mana aku selalu menyertaimu. Lihatlah, anakku, ketika hatimu mencariku dengan sukacita, ketahuilah bahwa hatiku pun bersukacita atas dirimu jauh melebihi yang bisa kau bayangkan. Setiap kekhawatiranmu, setiap beban yang membungkukkan bahumu, aku hadir untuk menanggungnya bersamamu. Bicaralah kepadaku, bagikanlah kepadaku sehati-hatinya, seperti seorang anak berbisik kepada orang tua yang mengasihinya. Serukanlah namaku, bahkan di tengah daftar panjang kegiatanmu sehari-hari. Mintalah bimbinganku. Aku rindu untuk menata prioritasmu,
bukan untuk memberatimu, melainkan untuk menyelaraskannya dengan kehendakku yang kekal bagimu. Dan saat kau bergerak melewati setiap momen hari-harimu, jagalah matamu tetap tertuju kepadaku. Selimutkanlah setiap tugasmu dengan pikiran tentangku, dan lihatlah bagaimana sukacitamu mekar seperti bunga dalam hangatnya sinar matahari. Ya, dengan mengikut sertakanku dalam pekerjaanmu, dalam waktu santaimu, dalam hal-hal yang biasa maupun yang bermakna, kau akan merasakan betapa jauh lebih manis buah dari setiap usahamu. Dan ketika kelelahan mulai menyelimuti dirimu, ingatlah bahwa aku adalah tempat peristirahatanmu. Lenganku tidak pernah lelah. Lenganku selalu kuat dan terbuka lebar untuk menggendongmu, memberikan ketenangan dan kekuatan. Beristirahat dalam pelukanku, menunggu bersamaku, adalah ungkapan kepercayaan yang paling murni. Kepercayaan bahwa aku hadir. Kepercayaan bahwa aku mengelola apa yang tidak sanggup kau kelola. Kepercayaan bahwa aku selalu ada dan selalu baik. Ketika saatnya tiba untuk bangkit dari istirahat kita dan kembali ke irama hari yang sibuk, bawalah aku bersamamu. Sertakanlah aku dalam setiap rencana dan setiap langkahmu ke depan. Inilah anakku yang akan menjadi perisaimu melawan bayang-bayang kekhawatiran. Inilah kompas yang selalu mengarahkanmu kembali kepadaku, kepada kasihku, kepada sukacita yang dalam dan abadi yang kutawarkan. Saat kau melangkah maju, ingatlah bunga-bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh tanpa bersusah payah dan tanpa memintal. Namun aku menghiasinya dengan keindahan yang tidak tertandingi, bahkan oleh raja yang paling kaya sekalipun. Betapa lebih lagi aku akan memeliharamu. Janganlah menyerah pada tarikan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi esok hari, karena akulah yang memegang hari esok itu. Setiap momen adalah kepingan mosaik yang dengan penuh kasih diletakkan oleh tanganku. Percayakanlah mahakarya yang sedang kurancang dari hidupmu. Carilah aku dalam keheningan. Carilah aku dalam badai. Bisikkan namaku dan aku akan menoleh kepadamu. Berpeganglah teguh pada janji-janjiku seperti sauh di tengah lautan yang bergolak. Karena aku teguh tidak berubah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Arahkanlah pandanganmu kepadaku dan biarkan ia tinggal di sana. Temukanlah dalam hadiratku damai sejahtera yang tidak dapat diraih oleh mereka yang tidak mengenalku. Aku hadir di sini hanya sejauh satu napas, di dalam keheningan maupun di tengah kekacauan, dalam hal yang biasa maupun yang luar biasa. Aku adalah teman setia yang bersuka mengubah pergumulanmu menjadi kemenangan, air matamu menjadi sungai sukacita. Bersandarlah kepadaku ketika dunia menekanmu dengan keras. Temukanlah dalam firman-Ku kebenaran yang memerdekakan, kasih yang mengusir ketakutan, dan pengharapan yang menyala kekal. Biarkanlah kitab suciku menjadi balsam bagi jiwamu, hikmat yang menerangi jalanmu, surat cinta yang ditulis dalam kekekalan. Ingatlah Daud yang mencari wajahku dengan hati yang penuh penyembahan, bahkan di tengah-tengah cobaan beratnya. Dia mengetahui rahasia itu, bahwa di hadiratku ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada perlindungan, ada harapan untuk setiap hari esok. Seperti dia, arahkanlah matamu selalu kepadaku
dan aku akan meluruskan jalanmu. Biarkanlah jiwamu beristirahat di dalamku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Beristirahatlah dari perjuangan yang tak henti-hentinya, dari pengejaran yang tanpa akhir. Di sini, bersamaku, kau akan menemukan keberanian untuk menghadapi setiap tugas, hikmat untuk setiap keputusan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Marilah sekarang, bangkitlah, dan saat kau kembali melangkah ke dalam arus kehidupan, jagalah tanganmu di dalam tanganku. Berjalanlah bersamaku, bekerjalah bersamaku. Perhatikanlah bagaimana aku melakukannya. Pelajarilah irama anugerah yang kutawarkan, irama yang tidak memaksa dan tidak menekan. Janganlah terbebani oleh kuk yang kau buat sendiri. Ambillah kukku, karena kukku itu enak dan bebanku itu ringan. Bersama-sama kita akan menghadapi setiap hari, setiap momen. Dan kau akan melihat bahwa aku hadir di sana, dalam cahaya pagi yang sunyi, dalam tawa bersama sahabat, dalam keindahan ciptaan, dalam keteguhan jiwa yang tenang. Tidak ada tempat, tidak ada situasi, tidak ada perasaan di mana aku tidak sepenuhnya hadir bersamamu. Maka bernapaslah, anakku, bernapaslah. Melangkahlah ke dalam hari ini bukan sendirian, melainkan bersamaku, Allahmu, sahabatmu, penuntunmu yang kekal. Aku hadir sekarang dan selalu mengundangmu masuk ke dalam kehidupan yang dijalani sepenuhnya, dengan penuh sukacita, dan dalam persekutuan yang manis bersamaku. Amin. Anakku yang terkasih, aku melihat beban yang